Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan Mazmur 103 ayat 1-2 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian Mazmur 103 ayat 1-2. Tema renungan kita adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 103 merupakan mazmur puji-pujian dari Daud. Daud adalah seorang raja yang sangat termasyur. Dia seorang raja Israel yang sudah memiliki banyak pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Maka di dalam bagian ini dia mulai dengan pujilah Tuhan hai jiwaku. Apa yang kita pelajari? Pertama, bahwa memuji Tuhan bukan lip service. Artinya, memuji Tuhan bukan hanya sekedar perkataan di bibir, tapi memuji Tuhan haruslah lahir dari dalam batin, dari jiwa kita, dari hati yang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. Kedua, memuji Tuhan karena kita mengenal siapa Tuhan. Daud mengenal siapa Tuhan, maka dia berkata, pujilah namanya yang kudus. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang sudah menyatakan dirinya, memperkenalkan namanya. Dia memperkenalkan namanya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mempertegas lagi kepada Musa. Dia berkata, aku adalah aku. Dia memperkenalkan dirinya secara pribadi sebagai pribadi yang hidup, yang memiliki keberadaan yang kekal, yang dahulu ada, sekarang ada, dan seterusnya tetap ada. Dia adalah Allah Yehovah atau Yahweh yang sudah menyatakan dirinya secara sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Lalu berikutnya, kita memuji Tuhan bukan saja karena kita mengenal Dia secara pribadi, tetapi karena kita juga sudah merasakan, mengalami segala kebaikan Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Daud mendaftarkan di sini ada banyak kebaikan Tuhan yang disebut sebagai kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan itu disebut sebagai pengampun. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan dikatakan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengalami banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Maka karena itu kita harus memiliki semangat hidup, memiliki semangat juang, memiliki semangat untuk terus hidup bagi Tuhan, menyembah Tuhan, sekalipun kita mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup ini. Saudara, semua kita pasti mengalami kesulitan di masa-masa pandemi. Tidak ada seorang pun yang berkata, ya aku happy saja, sekalipun ada banyak pandemi, ada kesulitan, orang-orang lain menderita, saya tetap happy. Ya, ini susah, saudara-saudara. Kita tidak mungkin happy atau senang di atas penderitaan orang lain, tetapi kita turut merasakan penderitaan sesama kita. Kita turut berempati, bersimpati terhadap segala situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah bangsa kita, di antara saudara-saudara kita. Maka kita selain menjaga diri kita, selain terus menjaga protokol kesehatan, tetapi juga tetap menjaga hati kita supaya tetap terhubung kepada Tuhan. Sebab ketika kita tetap terhubung kepada Tuhan, kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Tapi bukan hanya itu, kita tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan selain dari itu, kita tetap menyadari bahwa memang kita itu sangat terbatas. Jikalau kita baca Mazmur 103 secara keseluruhan, di sana kehidupan kita digambarkan begitu fana, begitu singkat, seperti rumput, bahkan dikatakan seperti debu. Kita ini tidak ada apa-apanya, tetapi karena Tuhan, karena segala perbuatannya, karena kasih setianya, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diampuni
seperti seorang bapa terhadap anaknya. Begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Dan itulah yang membuat kita tetap bertahan, kita bisa mengalami kemenangan, dan karena itu juga kita senantiasa mau memuji-muji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Menyadari keterbatasan kita, maka kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kepada dunia. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita memang lemah, kita terbatas, maka itu menjadi satu alasan bagi kita untuk senantiasa memuji Dia, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan hanya lip service, bukan hanya rutinitas, tapi sungguh-sungguh lahir dari hati kita yang terdalam. Mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, tapi juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka dengan demikian kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga pada saat yang sama kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk tetap hidup bergantung kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, tetapi kita juga tetap mengingat peran kita, tanggung jawab kita, bahwa kita pun harus menjadi saksi. Kita harus menyaksikan tentang siapa Tuhan dan perbuatannya. Kita harus menjadi garam dan terang, menjadi berkat dimanapun kita berada, bahkan pada situasi apapun, sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, sekaligus meneguhkan kami, bahwa kami harus hidup senantiasa memuji dan menyembah-Mu, karena segala kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib yang Kau sudah nyatakan dalam hidup kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak menyembah-Mu, tetapi biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepada-Mu, karena kami senantiasa merendahkan diri, menundukkan diri di bawah otoritas-Mu, dan mau hidup taat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.